Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B4 akan mempresentasikan perancangan dan implementasi jaringan komputer pada rumah dan kos pahlawan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ardiansyah dengan NRP 15 2021 058. Selanjutnya saya Fauzan Muhammad Iftita dengan NRP 15 2021 053. Saya Ilham Rafidillah dengan NRP 15 2021 054. Lalu saya Mikael Hasan Ibrahim dengan NRP 15 2021 084. Lalu di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang one line diagram pada kelompok kami. Di sini di kanan atas ada BizNet yaitu sebagai ISP, lalu di samping kirinya ada modem ADSL, lalu di sini ada router utamanya yang tersambung ke main backbone, lalu main backbone tersambung pada DNS server, subrouter 1 dan subrouter 2 serta komputer admin dan juga akses point. Lalu pada subrouter 1 dia akan menyambung kepada subbackbone lantai 1 yang terdapat DHCP server dan akses point yang terdapat ada 5 unit laptop. Lalu pada subrouter 2 ada subbackbone lantai 2, lalu ada DHCP servernya sama akses pointnya juga disertai 5 unit laptop. Lalu pada yang terakhir ada akses point yang tersambung pada main backbone, ada 2 unit laptop. Untuk perhitungan IP address main backbone-nya, di sini kita pakai 7 node plus 1 node. Alokasi rencana IP-nya yaitu 192.168.201 titik sekian. Kebutuhan hostnya yaitu 7 plus 1 atau bisa dibilang 8. Jika angkanya dihasilkan kepada biner, maka jadi 1000 sehingga di sini diperlukan 4 bit. Maka subnet mask yang diperlukan adalah 255.255.255.240. Diperoleh mask bitnya itu 28, maka pemetaan ke IP-nya adalah 192.168.20.0/28. Sehingga data lengkapnya adalah sebagai berikut. Untuk subnetnya seperti tadi 192.168.20.0/28. Untuk broadcast address-nya ada 192.168.20.15. Lalu untuk host address-nya 192.168.21 sampai 20.14. Lalu untuk perhitungan IP address subbackbone 1 dibutuhkan ada 8 node host. Alokasi rencana IP-nya yaitu 192.168.201 sekian. Karena kebutuhannya 8 host seperti tadi, maka binernya adalah 1000 sehingga diperlukan 4 bit. Maka subnet yang dihasilkan adalah 255.255.255.240. Untuk mask bitnya 28, pemetaan ke IP-nya 192.168.201.0/28. Untuk subnetnya 192.168.201.0/28. Untuk broadcast address-nya di sini ada 192.168.201.15. Untuk host address range-nya dimulai dari 192.168.201.1 sampai 201.14. Berikutnya ada perhitungan IP address untuk subbackbone 2. Untuk node hostnya sama seperti tadi, yaitu 8 node host, sama seperti yang subbackbone 1. Alokasi rencana IP-nya 192.168.201. Kebutuhan hostnya 8, maka diperlukan sebanyak 4 bit karena binernya 1000. Subnet mask yang dihasilkannya 255.255.255.240. Diperoleh mask bitnya 28. Pemetaan IP-nya 192.168.0/28. Lalu subnetnya 192.168.201.16/28. Untuk broadcast address-nya 192.168.201.31. Untuk host address-nya 192.168.201.17 sampai 201.30. Selanjutnya terdapat dana lokasi AutoCAD. Di sebelah kiri kita dapat melihat terdapat 2 bangunan, yaitu bangunan rumah dan juga bangunan kosan. Nah, untuk yang gambar sebelah kanan itu tuh merupakan lantai 2 pada bangunan kosan. Lanjut. Nah, yang pertama di sini ada rumah pada area 1. Dapat dilihat di gambar, layanan internet rumah menggunakan modem ADSL. Lalu distribusi jaringan dalam menggunakan switch. Jaringan untuk penghuni rumah dilayani oleh wireless router dan access point. Selanjutnya pada area 2 di rumah yaitu komputer pengguna sekaligus admin menggunakan desktop PC. Jaringan dihubungkan melalui kabel Ethernet dari switch. Lalu ke area 3 di rumah, sini terdapat laptop salah satu pengguna di rumah yaitu di ruang tidur. Lanjut ke kos lantai 1 area 4. Nah, jaringan didistribusikan dari switch rumah menuju subrouter kos dengan menyeberangi carport. Distribusi jaringan kos lantai 1 menggunakan switch dari subrouter dan jaringan untuk penghuni kos lantai 1 dilayani oleh wireless router dan access point.
Selanjutnya untuk kos lantai 1 area 5, di sini terdapat salah satu ruang kos, yaitu laptop salah satu pengguna dari kamar kos. Selanjutnya pada kos lantai 2 area 6, di sini distribusi jaringan menggunakan switch, dan juga jaringan untuk penghuni kos lantai 2 dilayani oleh wireless router dan access point. Lalu untuk perhitungan panjang kabel UTP dan STP, di sini terlihat panjang UTP sepanjang 483 cm. Kita tambahkan oleh panjang cadangan menjadi 603 cm, lalu kita bulatkan menjadi 610 cm, kita konversikan menjadi meter menjadi 6,1 meter, lalu untuk panjang STP-nya sepanjang 842 cm, lalu untuk panjang cadangannya kita tambahkan menjadi 1052 cm, lalu kita bulatkan menjadi 1100 cm, menjadi meter menjadi 11 meter. Berikut adalah hasil simulasi dari e-network. Untuk yang pertama kita ping IP 192.168.201.1 dan hasilnya adalah sukses ya. Lalu ini untuk tabel port dan juga MAC address-nya. Lalu yang pengujian kedua dilakukan ping ke 192.168.20.1 dan hasilnya juga sukses. Bisa dilihat di sini ada tabel port number serta MAC address-nya pada nomor 2 di gambar. Lanjut. Kemudian ada konfigurasi main router menggunakan Red Hat 9. Yang pertama konfigurasi interface 1. Nah, melakukan konfigurasi interface jaringan dengan melakukan modifikasi file dengan komen /etc/sysconfig/network script /ifcfg eth0. Kemudian konfigurasi yang kedua, konfigurasi interface 2. Melakukan konfigurasi interface jaringan dengan melakukan pembuatan file sama tetapi namanya menjadi ifcfg eth1. Kemudian ada konfigurasi gateway main routernya dengan melakukan konfigurasi interface jaringan dengan melakukan modifikasi. Komennya itu file /etc/sysconfig/network. Ini untuk konfigurasi default gateway main router. Yang keempat ada pengujian konfigurasi dengan ifconfig. Ya, sudah terlihat pada gambar ETH0 dan ETH1 sudah sesuai IP-nya dengan apa yang tadi dimasukkan. Kemudian yang kelima pengujian konfigurasi dengan root atau netstat. Dan hasilnya sudah sesuai juga dengan apa yang telah dimasukkan tadi. Kemudian ada konfigurasi IP forwarding dan firewall dasar. Selanjutnya ada konfigurasi subrouter Ubuntu. Yang pertama itu konfigurasi IP address dengan menggunakan nano. Di dalam nano ini kita memasukkan IP ETH0 dan ETH1 yaitu ETH0 192.168.20.13. Kemudian ETH1 192.168.201.1. Kemudian setelah itu di save lalu dicek menggunakan ifconfig dan di sini sudah terlihat ETH0 dan ETH1 sudah sesuai dengan apa yang telah dikonfigurasi tadi. Kemudian pengujian konfigurasi dengan root dan netstat terlihat bahwa default dan gateway-nya sudah sesuai. Lalu selanjutnya ada konfigurasi subrouter pada mikrotik 2. Yang pertama kita akan melihat interface pada mikrotik router dengan menggunakan perintah interface print. Lihat di sini. Lalu ada di nomor 2 ada memberikan IP address pada interface mikrotik dengan menggunakan komen sistem identity set main B8. Lalu IP address-nya di terlebih dahulu dengan IP 192.168.20.14 dengan netmask-nya 255.255.255.240 untuk ETH1 dan untuk ETH2-nya 192.168.201.17. Dan selanjutnya pada nomor 3 kita akan melihat konfigurasi IP address yang sudah dikonfigurasi atau diatur dengan menggunakan IP address print. Kita lihat di sini hasilnya interface Ether1 atau ETH1 serta ETH2-nya sesuai dengan apa yang sudah disetting di atas. Yang keempat, memberikan default gateway dengan menggunakan perintah IP root add gateway. Gateway defaultnya adalah 192.168.20.1. Lalu nomor 5, melihat tabel routing pada mikrotik router dengan cara IP root print. Kita lihat di situ ada daftarnya. Lalu 6, setup mask ready. Jika mikrotik akan kita pergunakan sebagai gateway server, maka agar klien komputer pada NAS dapat terkoneksi ke internet, perlu kita mask ready terlebih dahulu. Caranya adalah menggunakan perintah IP firewall NAT add action sama dengan masquerade out interface sama dengan ETH1 atau Ether1. Then /NAT
Lalu IP firewall not read. Lanjut. Selanjutnya terdapat konfigurasi DHCP server MikroTik. Yang pertama itu kita buat IP address pool. Nah, di sini dalam range 192.168.201.20 sampai 201.24. Lalu selanjutnya tambahkan DHCP network dan gateway-nya yang akan didistribusikan ke klien. Pada contoh ini networknya adalah 192.168.201.16/28 dan gateway-nya 192.168.218. Lalu selanjutnya kita tambahkan DHCP server. Pada contoh ini DHCP diterapkan pada interface Ether 2. Lanjut kita lihat status DHCP server dengan IP DHCP server print. Lalu selanjutnya tanda X menyatakan bahwa DHCP server belum enable, maka perlu di-enablekan terlebih dahulu pada langkah selanjutnya, di mana menggunakan perintah IP DHCP server enable 0, lalu IP DHCP server print. Berikutnya yang terakhir kita akan melakukan konfigurasi DNS server. Yang pertama kita lakukan konfigurasi interface terlebih dahulu dengan membuat file /etc/sysconfig network script dan dinamai yef cfg eth 1.21 untuk DNS server ini. Kita lihat broadcast yang digunakan yaitu 192.168.20.16, IP-nya adalah dan IP yang digunakan adalah 192.168.20.6, netmask-nya 255.255.255.240 dan networknya 192.168.20.0. Dan dilihat di bawah sudah diuji dengan ifconfig eth 1.21 sudah sesuai. Berikutnya untuk DNS zone kita melakukan edit file dengan pada file /etc/name_conf dengan menggunakan vEditor. Lalu kita akan menambahkan domain, yaitu domain yang kita gunakan adalah kospahlawan.com di bawah localhost, tag-nya master, dan file yang digunakan adalah kospahlawan.zone dan allow update anon. Lanjut. Berikutnya untuk resource record, kita setelah membentuk file zone untuk domain yang dalam kondisi default diletakkan pada direktori var/name. Selanjutnya kita akan mengedit pada file /var/name/kospahlawan_zone. Yang kita tambahkan adalah untuk baris kedua ada kospahlawan.com.root.kospahlawan.com. Lalu kita akan set IP-nya 192.168.60. Lalu kita set untuk IP router di DNS di pahlawan.com ini. IP router untuk ETH0-nya adalah 192.168.0.2 dan untuk ETH1 routernya 192.168.20.1. Untuk NS, WWW dan mail, kita menggunakan IP yang digunakan pada DNS. Dan untuk subrouter 1, IP yang digunakan adalah 192.168.20.13 dan ETH1-nya 192.168.201.1. Untuk subrouter 2, ETH0 yang digunakan 192.168.20.14 dan ETH1-nya 192.168.201.17. Berikutnya untuk DNS resolver, kita akan melakukan edit pada file /etc/resolve.conf. Lalu kita arahkan ke server DNS yang kita gunakan. Kita edit yang dari default menjadi name servernya yaitu 192.168.0.1 dan melakukan set pada default search-nya menuju domain kospahlawan.com. Selanjutnya, untuk mengaktifkan fungsi name, kita lakukan perintah name start pada file etc/rcd/initd. Kita lakukan name start. Lalu untuk menonaktifkan fungsi name tersebut, kita lakukan kembali pada file yang sama, namun dengan perintah name stop. Berikutnya kita akan melihat isi file-file yang bekerja pada file kospahlawan.com. Di sini kita dengan perintah ps ini adalah file-file atau yang bekerja. Lalu kita akan melakukan proses kill pada file yang atau komen yang nggak dipakai, yaitu pada port 8057 dengan perintah sudo kill 8057. Berikutnya yang terakhir, kita akan melakukan pengujian testing untuk konfigurasi yang sudah kita lakukan. Yang pertama kita melakukan pengujian testing dari main router menuju DNS server. Di sini sudah terlihat bahwa pengujian testingnya berhasil. Berikutnya kita melakukan pengujian testing dari subrouter MikroTik ke main router dengan ping ke 192.168.20.1 dan berhasil. Kita uji. Berikutnya kita melakukan subrouter MikroTik ke DHCP server pada MikroTik dengan tes ping ke 192.168.201.16. Baik, sekian dari presentasi tugas besar jaringan komputer dari kami kelompok B4. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.